Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amelie Mansur dengan NIM 2020 31258. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul biogas dari mata kuliah soft computing. Jadi yang pertama ya ada definisi biogas dari para ahli. Jadi yang untuk pertama yaitu Food and Agriculture Organization, yaitu biogas adalah campuran gas yang terdiri dari metana atau CH4 dan karbon dioksina atau CO2, serta jumlah kecil gas lainnya yang dihasilkan melalui proses penguraian biologis bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen. Yang kedua yaitu United States Environmental Protection Agency. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari penguraian biologis bahan organik seperti limbah pertanian, limbah makanan, atau limbah kotoran hewan. Biogas terutama terdiri dari metana CH4 dan karbon dioksida CO2 dengan kandungan metana sebagai komponen utama yang memberikan nilai energi. Yang ketiga yaitu International Energy Agency, yaitu biogas adalah gas yang dihasilkan dari dekomposisi anaerobik tanpa oksigen bahan organik oleh mikroorganisme. Biogas biasanya terdiri dari metana CH4 dan karbon dioksida CO2 dengan kandungan metana yang bervariasi tergantung pada sumbernya. Yang keempat ada European Biogas Association, yaitu biogas adalah campuran gas yang dihasilkan dari penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam reaktor biogas yang anaerobik. Komposisinya terdiri dari metana CH4, karbon dioksida CO2, dan sejumlah kecil gas lainnya seperti nitrogen, hidrogen sulfida, dan uap air. Selanjutnya yaitu pentingnya biogas untuk energi terbarukan. Di sini yang pertama yaitu sumber energi terbarukan. Biogas dihasilkan melalui proses penguraian bahan organik secara anaerobik. Bahan organik yang digunakan dalam produksi biogas dapat berasal dari limbah pertanian, limbah makanan, limbah kotoran hewan, dan limbah organik lainnya. Yang kedua yaitu reduksi emisi gas rumah kaca. Biogas terutama terdiri dari metana dan karbon dioksida. Metana adalah gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi daripada CO2. Dengan menangkap dan memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari limbah organik, kita dapat mencegah pelepasan metana ke atmosfer, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Yang ketiga yaitu pemanfaatan limbah organik. Biogas dapat diproduksi dari limbah organik yang dihasilkan dari sektor pertanian, makanan, dan peternakan dengan mengkonversi limbah organik menjadi biogas. Kita dapat mengatasi masalah limbah dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Yang keempat ada sumber energi lokal, yaitu produksi biogas dapat dilakukan secara terdesentralisasi di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku seperti peternakan, ladang, atau pabrik makanan. Hal ini memungkinkan pemanfaatan energi terbarukan secara lokal, mengurangi ketergantungan pada pasokan energi yang jauh dan membantu menciptakan kemandirian energi di tingkat lokal. Yang kelima yaitu potensi pertanian dan pembangkit listrik. Biogas dapat digunakan sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan pertanian seperti pemanasan kandang, pengeringan tanaman, dan keperluan pengolahan. Yang keenam ada diversifikasi energi. Penggunaan biogas sebagai sumber energi terbarukan membantu dalam diversifikasi portofolio energi suatu negara. Diversifikasi ini mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis sumber energi, sehingga meningkatkan kestabilan pasokan energi dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga energi fosil.
Sehingga kesimpulannya, biogas memiliki pentingnya yang signifikan dalam konteks energi terbarukan. Dengan menghasilkan energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola limbah organik, dan mendukung kemandirian energi di tingkat lokal, biogas membantu dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu bagaimana proses produksi biogas. Uh, Proses produksi biogas meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap hidrolisis. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses produksi biogas, di mana bahan organik yang akan diolah dihancurkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil oleh enzim-enzim yang terdapat dalam lingkungan anaerobik. Yang kedua yaitu tahap asidogenesis, yaitu pada tahap ini molekul-molekul yang dihasilkan dari tahap hidrolisis diubah menjadi asam-asam organik oleh bakteri asam. Tahap ini menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, hidrogen, dan asam-asam organik. Tahap selanjutnya yaitu tahap asetogenesis. Pada tahap ini, asam-asam organik yang dihasilkan pada tahap sebelumnya diubah menjadi asetat, hidrogen, dan karbon dioksida oleh bakteri asetat asetat ogenik. Tahap ini juga menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, hidrogen, dan asetat. Tahap terakhir yaitu tahap metanogenesis. Tahap terakhir dalam produksi biogas adalah di mana gas-gas yang dihasilkan pada tahap-tahap sebelumnya diubah menjadi biogas oleh bakteri metanogenik. Biogas yang dihasilkan terdiri terutama dari metana dan karbon dioksida. Selanjutnya itu teknologi yang digunakan untuk produksi biogas. Teknologi yang digunakan untuk produksi biogas meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu fermentasi anaerobik. Proses produksi biogas dimulai dengan fermentasi anaerobik, yaitu proses penguraian bahan organik oleh bakteri anaerobik. Bakteri ini memecah bahan organik menjadi molekul-molekul yang lebih kecil seperti asam-asam organik dan gas-gas tertentu. Yang kedua yaitu reaktor biogas. Setelah bahan organik dihancurkan oleh bakteri anaerobik, gas-gas yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dalam reaktor biogas. Yang ketiga yaitu pemisahan gas. Setelah gas-gas terkumpul dalam reaktor biogas, gas-gas tersebut kemudian dipisahkan dari campuran gas lainnya. Yang keempat yaitu pemurnian gas. Gas-gas yang telah dipisahkan kemudian dimurnikan untuk menghasilkan gas-gas lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pemanfaatan AI untuk produksi biogas. Dalam produksi biogas, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi biogas. Jadi ada pun manfaatnya yang pertama itu pemantauan proses produksi. AI dapat digunakan untuk memantau proses produksi biogas secara real time. Yang kedua yaitu optimasi proses produksi. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi biogas. Dengan menggunakan teknologi AI, maka dapat dilakukan analisis data yang lebih akurat dan cepat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi biogas. Yang ketiga yaitu prediksi produksi biogas. AI dapat digunakan untuk memprediksi produksi biogas di masa depan. Yang keempat yaitu pemeliharaan sistem produksi. AI dapat digunakan untuk memelihara sistem produksi biogas dengan menggunakan teknologi AI. Maka dapat dilakukan pemantauan dan perawatan sistem produksi secara otomatis sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk memelihara sistem produksi. Mungkin cukup sampai sini. Bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.